waktu dan tempat untuk Pak Haji kita persilakan ya. Sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Haji Dwi Susanto. Luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dan bapak ibu yang belum bisa hadir karena jauh, mungkin karena kesehatannya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kan bisa live. Nah, hari ini sengaja saya ngundang Mbak Nadia, saya ngundang Pak Haji Marco di acara ini. Saya mau bapak dan ibu yang hadir di sini, ataupun bapak dan ibu yang nonton live acara kita ini, saya mau di usia kita nanti, di usia 50 tahun ke atas, atau 40 tahun, 50 tahun ke atas, 60, saya mau bapak dan ibu uang ngejar kita. Pokoknya kalau bapak dan ibu memang nggak nyambung, paksain hadir lagi atau nonton lagi YouTube-nya, diulangi lagi, dicerna lagi apa sih maksudnya Pak Haji Dwi, duit ngejar kita di usia kita 50 tahun ke atas, 60, 70, atau yang baru 50, 40 menuju 50. Ulangi lagi, cerna lagi, ulangi lagi, cerna lagi, ulangi lagi, cerna lagi. Bu, saya usianya udah 55 tahun. Haji Marco 58. Nah, mau saya di usia kita 40-50, kita udah punya penghasilan yang aman. Minimal bapak dan ibu sudah punya kontrakan. Kalau Haji Marco kontrakannya awalnya sebelum ke RDAY berapa pintu? 6 pintu. Nah, selama 7 bulan dia paksain, selama 7 bulan dia paksain, alhamdulillah kontrakannya, kos-kosannya alhamdulillah jadi 21 Pak Haji. 21 pintu. Kalau bapak dan ibu yang hadir di sini, bapak dan ibu yang nonton acara live saya maunya bapak dan ibu nggak mau 21 pintu, tapi saya maunya 100 pintu. Amin. Harus 100 pintu. Amin. Haji Marco sebelum ke RDAY tidak punya ruko, tidak punya ruko. Betul Pak Haji. Dipaksain selama 7 bulan. Ilmunya RDAY dipaksain selama 7 bulan, dipaksain berbuat selama 7 bulan. Alhamdulillah sekarang punya ruko 15 pintu. Nah, saya mau bapak dan ibu yang hadir di sini dan yang nonton live harus paksain rukonya 100 pintu. Amin. Gimana caranya saya nggak mau tahu, pokoknya 100 pintu. Amin. Kenapa Pak Haji kos-kosannya 100 pintu? Kenapa rukonya harus 100 pintu? Karena saya mau bapak dan ibu di hari tuanya harus punya penghasilan dari harian, mingguan, bulanan, tahunan. Hariannya dari catering, karena orang kos rata-rata nggak pada masak, jadi dari catering. Mingguannya dari laundry, karena rata-rata orang kos nggak cuci baju, dari laundry. Atau bapak dan ibu cas aja, kosannya berapa sebulan, 3 juta, cuci baju gratis, ambil dari situ buat bulanan. Nah, nanti tahunannya dari mana? Dari kontrakan ruko. Jadi ibu dan bapak di usia tua, di usia 50 tahun, bapak dan ibu tidak ngandelin anak dan mantu. Nggak apa-apa, kita per aja. Ada gak yang sudah punya mantu? Coba tunjuk tangan yang paling tinggi. Minimal neneknya kelihatan. Wow, udah banyak juga ya.
Nah, saya mau Pak, di hari tua, coba tunjuk tangan dulu dong yang punya mantu, shoot kameramen yang punya mantu. Wow, banyak. Yang punya cucu, wow. Ya wes, terima kasih. Jadi gini, di hari tua kita nggak bisa ngandelin dari anak sama mantu. Kenapa Pak Haji? Nanti bapak dan ibu dikecilin sama anak sama mantu, apalagi sama besan. Kalau bisa anak kita support, mantu kita support, kalau bisa cucu kita support. Supaya apa? Supaya kita punya harga diri. Betul nggak? Betul Pak Haji. Ini saya ngomong bener apa bener? Benar. Kebanyakan kan orang ngomong gini, ini saya ngomong bener apa enggak? Nah, enggak itu jangan disebut. Ini saya ngomong bener apa bener? Benar. Nah gitu, jadi bapak dan ibu juga kalau ngomong begitu ya. Jadi kata-kata enggak, kata-kata negatif, kata-kata tidak, kata-kata itu jangan disebut. Karena ucapan adalah doa ya. Jadi kita harus jeli ngelihat peluang, karena kesempatan jarang datang sekali. Jangan ngomong gitu. Kesempatan datang berkali-kali. Kita kan kadang ngomong, bapak dan ibu kita harus ngambil kesempatan ya, karena kesempatan nggak datang 2 kali. Ucapan adalah doa, bener lu nggak datang lagi lu. Ngomongnya ngaco, nggak boleh. Kecil-kecilan nggak boleh, akhirnya ibu rugi. Kenapa? Suaminya alat kelaminnya kecil-kecilan. Janganlah besar-besaran. Jadi tanpa kita harus ke Erot. Soalnya Mak Erot lagi bikin program baru. Waktu kita masih kecil, masih muda, dulu Mak Erot kan programnya membesarkan alat kelamin. Dan hasilnya sekarang wow, di mana-mana besar. Makanya wanita kemarin pada demo ke rumah Mak Erot. Mak Erot bisa gak bikin program kecil-kecilan? Ya Allah, jadi oblak. Kayak lepis Pak Haji. Kayak lepis. Coba kalau lepis gimana? Kalau lepis kan biasanya pengennya digedein, tapi kalau ini dikecilin Pak Haji. Oh iya. Ya oblak ya. Permak. Dipermak ya, permak lepis itu. Permak alat kelamin Haji Marco. Ya kalau orang-orang kan pengen ngecil ya, mau gedein. Kalau saya pengen ngecilin kegedean katanya. Jadi Pak Haji Marco ini punya ruko 15. Salah satu rukonya itu disewa sama orang dan dia permak alat kelamin. Itu tamunya antrinya Pak Bu luar biasa. Permak alat kelamin. Jadi alat kelamin yang besar dikecilin di situ ya. Iya betul. Ya. Tepuk tangan dia dong untuk Haji Marco. Katanya sih Pak Haji juga udah daftar mau ngecilin. Nah, Pak Bu, kalau nonton YouTube-nya RDI, Bapak dan Ibu suka senyum-senyum gak sih? Bener? Senyum. Ini yang bikin dia lucu dia nih. Jadi memang kita hadirkan hari ini. Saya kan telepon Haji Marco udah seminggu yang lalu, kita mau bikin acara Haji Marco. Betul. Haji Marco nggak jawab lama bener. Akhirnya kita dihadirkan sama kompetitor Haji Marco, Kentung. Wow. Tepuk tangan dulu untuk Kentung. Spesialis guna-guna. Jadi Kentung ini Pak, dulu pernah datang di acara pencerahan, duduknya di depan sini. Nah dia datang, terus nanya, terus saya bilang, udah deh biar saya ingat namanya jangan aslinya aja, panggilnya Kentung aja. Nah dia datang. Nah kemarin dia maksain privat sedekah yang 10 juta di bawah.
Terus saya lihat aja, enaknya nih Pak kalau kita privat 10 juta nih Bu, Pak, kita berhadapan-depan. Jadi kita bisa ngeliatin satu-satu. Nah akhirnya kita lihat, Pak Kentung, iya, ini mohon maaf nih jangan tersinggung, saya bilang gitu. Pak Kentung pernah nyari pesugihan ke pantai Laut Selatan tahun berapa? Nah saya beraniin karena kita enaknya kalau privat 10 juta kita bisa hadap-hadapan gini. Akhirnya Pak Kentung jawab, saya nyari pesugihan di pantai Laut Selatan tahun 2005. Ya 2005. Nah mau saya, kalau Bapak dan Ibu, kok gue nggak kaya-kaya ya, kok gue nggak sukses-sukses ya, kalau begini bukan saya nggak bisa, bisa aja, tapi kan ini terlalu banyak, jadinya bias. Nah Bapak dan Ibu paksain dah, bisa privat, nanti kita lihat detail satu-satu. Ini juga alhamdulillah dia maksain sedekah 10 juta, walaupun dia mukanya 1 rupiah. Jadi Kentung ini Pak lahir, kalau orang kan lahir dari rahim ibunya. Bos, shoot bos, wajahnya Kentung. Nah, jadi Kentung itu tidak lahir dari rahim ibunya. Kentung itu tinggalnya di Borobudur. Di mana? Candi Borobudur. Nah, jadi dia itu kita dapetin Kentung itu dari dalam stupa. Pas kebetulan kameramen yang istrinya 5, mana kameramennya yang istrinya 5? Dia lagi ngerogoh kontol Bimo. Nah, dapatlah si Kentung nih. Pas ditarik, ya dia lah. Jalan humor ya, biar nggak ngantuk. Sambil teman-teman kan tadi bilang Pak Haji bisa gak apa namanya tuh, mulai acaranya jam 8, jangan jam 7, kita jauh dari Cikarang. Ya udah kita mulai jam 8, nggak apa-apa kan ya Bu ya? Dari jam 7 kan kita janji jam 7. Kita undur sejam sambil ngobrol-ngobrol lah. Nah kita mulai sekarang. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau gimana caranya pulang dari sini Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAY, mulai step bertahap, maksudnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Bapak dan Ibu ibadahnya ke Allah udah mulai meningkat. Gimana caranya atur? Karena kan saya nggak lihat Bapak dan Ibu secara dekat, karena kan jauh ya. Jadi Bapak dan Ibu meraktekin aja. Gimana caranya Pak Haji? Bikin takjub Allah. Udah tahu kan? Bikin takjub Allah bisa dengan ibadah ekstrim, bisa dengan sedekah ekstrim, bisa dengan riadoh ekstrim. Terserah atur aja gimana caranya, kemampuan Bapak dan Ibu. Kalau riadoh ekstrim otomatis Bapak dan Ibu ninggalin keluarga karena harus tinggal di sini. Kalau sedekah ekstrim Bapak dan Ibu harus punya uang ekstra. Jadi uang belanja dipangkas. Uang apapun harus dipangkas karena buat sedekah ekstrim. Pak Haji berat juga. Ya udah, ibadah ekstrim. Nah, ibadah ekstrim paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, wajib baca Quran 12 juz. Sholat tobatnya 68 kali. Sifat 18-nya nggak boleh ada. Terakhir, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Pak Haji berapa sih mantesin minimal sedekah subuhnya?
Kalau bisa Bapak dan Ibu sedekah subuhnya kita bikin 100.000. Sedekah Jumat barokahnya kita bikin sedekah subuhnya 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya 1 juta. Sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Pak Haji 100.000 berat juga ya, sebulan 3 juta. Ya dipaksa dari yang kecil dulu aja, mau dari 20.000 dulu, tapi kan kelamaan. Bapak dan Ibu hajatnya gede. Kalau 20.000 bisa gak jangan hajatnya kaya raya. Jadi yang didengung-dengungin sehat dulu, umur panjang dulu. Ini kan Bapak dan Ibu enggak, sedekahnya 20.000 tapi yang didengung-dengungin kaya raya. Janganlah. Kaya rayanya nanti dulu. Terakhir, saya mau Bapak dan Ibu paksain harus dari nanti keluar dari sini. Bapak dan Ibu latihan jadi orang kaya. Harus jadi latihan jadi orang kaya. Latihan jadi orang kaya. Iya. Caranya. Contoh dulu ya. Contoh. Bapak dan Ibu tahu gak olahraga badminton? Olahraga badminton. Ada gak orang olahraga badminton langsung juara badminton? Enggak ada. Olahraga catur. Tahu-tahu juara catur, nggak ada. Olahraga pingpong, tahu-tahu juara pingpong, ada nggak? Nggak ada. Jadi apa dulu? Latihan dulu. Latihan pingpong, latihan catur, latihan badminton. Setelah latihan apa? Latih tanding. Latih tanding, tahu latih tanding? Yang lawan. Kalau badminton tuh latih tandingnya antar kecamatan, antar RT dulu, latihan dulu antar teman. Nah, kalau latihan orang kaya apa sih Pak Haji? Bapak dan Ibu coba jalan-jalan ke Plaza Indonesia. Lihat harga tas merek luar negeri, LV. Jangan pingsan. Ngelihat doang, lihat aja. Dan jangan pingsan. Bapak dan Ibu duduk dulu di restoran yang suka kita duduk-dudukin. Kita suka privat di situ. Namanya restoran Plaza Indonesia, namanya La Moda. Nah, La Moda di Plaza Indonesia. Bapak duduk dulu, Ibu duduk dulu. Minimal kalau Ibu duduk di situ, buru-buru suami tercinta standby telepon ambulan. Iya, jadi maunya saya gini Pak, Bu. Kalau kita mau jadi orang kaya mesti latihan jadi orang kaya. Apa caranya Pak Haji? Bapak kalau naik motor atau naik mobil, minimal mulai dari sekarang jangan diisi bensinnya pakai Pertalite. Oh, mahal banget. Ya kan latihan. Tidak ada orang kaya raya ngisinya pakai Pertalite, isinya Shell. Tapi jangan masuk. Bapak nggak nyambung ya, Ibu nggak nyambung ya. Iya, jangan masuk Shell. Yang masuk Shell biar aja Pertamina ya. Iya, jadi isinya Pertamax turbo. Isinya walaupun motornya nggak ada ya, belum ada, nggak ada. Jadi rata-rata isinya Pertalite ya motornya. Oh, janganlah, nanti kita nggak naik-naik. Ya, kedua, Bapak dan Ibu coba kalau beli sesuatu nggak boleh nawar. Tidak ada orang kaya raya nawar. Buktinya, coba Ibu masuk ke Indomaret atau Alfamaret, nawar gak kalau belanja di situ? Paling-paling Bapak dan Ibu nyari yang diskon, ya kan? Langsung tuh Indomaret telepon security, tolong dong nih diamanin bentar. Kenapa? Udah 2 jam nggak transaksi. Janganlah Pak.
Saya nggak mau. Latihan di Indomaret dulu, beli sampo, beli apa. Bisa gak tuh ditawar? Enggak ditawar. Nah, Bapak dan Ibu coba latihan dulu seperti itu. Oh, dari hal-hal kecil Pak Haji, betul. Belanja tukang sayur keliling, coba jangan ditawar. Kita kan suka nawar. Yuk, berapa cabai sekarang yuk, cabai keriting? Udahlah nggak usah nanya, tinggal cabai keriting yuk 2000. Sama aja nyelekit ya, nyelekit dah. Ada Pak Haji, itu kayak istri saya, kalau istri saya beli sayuran, berapa mang? Dihitung semuanya, kata mamangnya 58.000. Ya udah, yang 2.000 minta itu deh, Mas Ako. kok sama ibu-ibu? Nggak boleh Bu. Soalnya Bapak dan Ibu yang kecil-kecil itu apa? Yang kecil-kecil perhitungan, nanti yang gede-gede lolos. Apa tuh yang gede-gede? Anak kuliahnya swasta. Kan sayang. Kalau bisa negeri. Anak nggak beasiswa, ya lolos juga. Motor ngerong-ngerong. Ibu yang nabung, yang ngabisin suami. Emang ada? Ada lah. Kan kelihatan wajahnya ditipu semuanya sama suami. Istri yang nabung, suami yang ngabisin. Dalam arti kata, istri yang nabung, suami yang dibohongin. Mah, mau gak mah? Ini ada investasi bagus nih mah. Nanti kita dapat nih mah setiap bulan mah tanpa harus kerja. Ya udah, namanya kita nabung kan. Suami yang ngomong, ya udah kita kasih dah. Ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Nah, namanya penipu ada aja kan. Kita dibayar dulu nih 10%-nya di muka. Akhirnya kan kita nafsu, tambahin lagi investasinya. Ajak lagi saudara-saudara dari istri. Udah banyak, perusahaannya udah nggak ada. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, coba Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu sekarang lagi banyak investasi begitu. Saya nggak mau. Saya maunya Bapak dan Ibu jalanin ilmunya Allah, jalanin, syukurin, nikmatin. Gimana caranya Pak Haji? Nanti diajarin pelan-pelan. Hari ini saya mau dasarnya dulu. Bapak dan Ibu harus latihan jadi orang kaya. Biar Bapak dan Ibu nggak kaget. Minimal kalau belanja nggak nawar. Minimal kalau belanja nggak nyari yang harga diskon. Yang buy one get three. Maksud buy one get. Kawin dapat istri yang ketiga. Janganlah. Buy one get three, buy one get four, buy one get five. Enggak lah. Pokoknya udah ada ambil. Ada ambil. Udah tinggal dihitung sama kasirnya, kita bayar. Nah, kalau kita udah latihan begitu udah enak. Jangan dibilang sama anak kita, mama kok sekarang beda sih, boros bener, beda sama dulu. Sebelum ke RDI kayaknya mama telaten bener, teliti bener. Sekarang kok mama boros. Kenapa mah? Iya, ini namanya ilmu setan. Oke? Jadi bisa ya? Nah, nanti Mbak Nadia terangin ke teman-teman. Mbak Nadia bisa lunas pinjol.